Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang gereja yang dikehendaki oleh Yesus, bukan hanya sebagai bangunan atau lembaga, melainkan sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ketika kita mendengar kata gereja, seringkali yang terlintas dalam pikiran adalah sebuah bangunan, tempat ibadat, altar, dan bangku-bangku di dalamnya. Namun, benarkah gereja hanya sebatas itu? Ataukah Yesus menghendaki sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih hidup? Untuk memahami gereja yang dikehendaki Kristus, kita perlu kembali pada tujuan awal mengapa gereja itu dibentuk. Yesus membentuk gereja bukan sekadar untuk mengumpulkan pengikut. Gereja dibentuk untuk keselamatan manusia. Di dalam hati setiap manusia, ada kerinduan terdalam akan hidup yang bermakna, hidup yang tidak berakhir oleh kematian. Gereja hadir untuk menjawab kerinduan itu, untuk membawa manusia pada keselamatan dan menolong manusia menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup, yaitu kematian. Dasar dari gereja adalah iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Iman bahwa kematian tidak memiliki kata akhir. Mereka yang percaya kepada Yesus yang bangkit kemudian dibaptis. Melalui baptisan, mereka menjadi umat beriman Kristiani, umat yang dipanggil untuk hidup dalam terang kebangkitan. Yesus tidak meninggalkan gereja tanpa arah. Ia menyiapkan pemimpin-pemimpin yang dipilih secara khusus. Pemimpin yang percaya sepenuhnya kepadanya, yang mengasihi umat dengan tulus, dan yang siap menyerahkan hidup demi kebenaran dan keselamatan sesama. Kepemimpinan dalam gereja bukan soal kekuasaan, melainkan soal pelayanan dan pengorbanan. Yesus juga mengajarkan hukum bagi gereja. Namun, hukum ini bukan hukum yang menindas, melainkan hukum yang menghidupkan. Hukum kerajaan Allah bertujuan meningkatkan kualitas hidup, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Hukum ini mengarahkan manusia pada relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Yesus menyempurnakan hukum yang sudah ada. Ia mengajak manusia untuk tidak berhenti pada aturan luar, bukan hanya jangan membunuh, tetapi juga membersihkan kebencian dari dalam hati. Bukan hanya jangan membalas, tetapi berani memilih kebaikan. Bukan hanya berkata jujur, tetapi hidup dalam kebenaran sepenuhnya. Kasih menjadi tanda paling nyata dari gereja yang sejati. Kasih yang tidak terbatas pada orang-orang terdekat saja. Yesus mengajarkan kasih yang melampaui logika manusia. Kasih yang tetap memilih kebaikan, bahkan ketika menghadapi penolakan dan permusuhan. Kasih seperti inilah yang membedakan gereja dari sekadar organisasi atau perkumpulan manusia biasa. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, bukan sekadar kumpulan individu, tetapi persekutuan pribadi-pribadi yang saling terikat. Gereja adalah tempat orang berkumpul, saling sharing kehidupan, iman, dan harapan. Inilah makna gereja sebagai komunio. Dalam perjalanan gereja perdana, Petrus mengambil peran penting. Ia memastikan bahwa gereja memiliki kepemimpinan yang teratur. Tugas, peran, dan tanggung jawab dibagi dengan jelas. Dari sinilah gereja mulai bertumbuh sebagai komunitas yang terorganisir dan bertanggung jawab. Gereja Katolik memiliki ciri khas yang membedakannya dengan gereja lain. Gereja hidup dari pengakuan iman yang sama, dirayakan melalui sakramen, dan dipersatukan dalam kepemimpinan paus. Ketiga unsur ini menjaga kesatuan dan kontinuitas gereja. Gereja hadir di seluruh dunia sebagai gereja yang universal. Namun, gereja juga hadir secara konkret dalam gereja-gereja partikular, yaitu keuskupan-keuskupan. Setiap keuskupan dipimpin oleh seorang uskup yang menggembalakan umat bersama kuria dan para pelayan gereja lainnya. Gereja adalah umat Allah. Di dalamnya ada klerikus, kaum religius, dan kaum awam. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi semua dipanggil untuk ambil bagian dalam misi gereja yang sama. Panggilan hidup dalam gereja beragam.
Ada yang dipanggil hidup berkeluarga, ada yang hidup selibat, ada pula yang menghayati hidup bakti. Semua bentuk hidup ini saling melengkapi dan memperkaya kehidupan gereja. Melalui sakramen baptis, penguatan dan ekaristi, umat dipersatukan secara penuh dengan Kristus. Sakramen-sakramen ini menjadi dasar kehidupan iman dan sumber kekuatan bagi perjalanan hidup Kristiani. Setiap orang beriman mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan cara inilah umat Allah ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Gereja yang dikehendaki Yesus bukan sekadar bangunan atau struktur. Gereja adalah umat yang hidup dari iman, bertumbuh dalam kasih, dan diutus membawa pengharapan bagi dunia. Inilah gereja yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan manusia. Maka dari itu, sebagai penutup, gereja yang dikehendaki Yesus bukanlah sekadar tempat untuk dikunjungi, melainkan kehidupan yang dijalani setiap hari. Di dalam iman, kasih, dan pengharapan, setiap orang dipanggil menjadi bagian dari gereja itu, bukan hanya sebagai anggota, tetapi sebagai saksi kehadiran Allah di tengah dunia.